Oke, tadi kita udah dengerin Bang Rio stand up. Sekarang kita biasa sharing-sharing lagi. Sharing dong sama Habib. Tanya dong sama masa nggak nanya ya kan? Nah, Ramadan kan proses dimana kita kembali ke fitri nih, Beb. Iya. Nah, pas puasa, kalau misalnya saya nih tiba-tiba mikirin mantan gitu, boleh gak sih sebenarnya? Iya, Yang dipikirin mantan presiden lagi. Iya, boleh sih. enggak tuh. Mantan Perdana Menteri. Iya, gini, mikirin mantan, mikirin nonton sesuatu yang kayak seksi-seksi gitu di medsos. Itu memang tidak membatalkan puasa. Kecuali memang ketika nonton kemudian terjadi Sesuatu. Tumpahan curahan itu. Iya. Nah, itu kecuali itu batal puasanya. Tapi memikirkan mantan, nonton sesuatu yang seksi-seksi itu yang jelas mengurangi pahala puasanya. Tidak membatalkan tapi mengurangi pahala puasa. Apalagi kalau memikirkan ya gimana cara ngehabisi mantan gua. Astaga naga. Egi suka gitu tuh. Dan banyak tuh orang kan kalau udah mantan kemudian wah karirnya dihabisi. Oh gitu karirnya. Ya karena kan gimana ya, secara mantan gue dari dulu ya kita emang sering buka bareng gitu, Bu. Maksudnya Buka bersama. Bersama. Buka puasa. Buka masa lalunya terbuka gitu ya. Buka auranya juga gue buka. Apa tuh aura? Tapi ini perlu dicatat nih, buka puasa bersama itu kalau berduaan itu dosa. Dosa. Jadi sholat berjamaah pun kalau berduaan bukan muhrim itu dosa. Ikhtilat disebutnya dalam agama. Jadi kata Nabi kalau bukan muhrim berduaan maka yang ketiga pasti setan. Lah kalau kita di kafe gitu kan yang ketiga pelayannya. Iya, yang ketiga pelayan. Kalau di kafe kan banyak. Oh itu nggak dosa. Tempat umum. Nggak dosa, tapi kalau enggak. Kalau yang berdua banget di satu ruangan. Di satu ruangan. Meskipun itu ruangannya adalah masjid ya. Meskipun di masjid dan sholat berjamaah berduaan itu dosa. Muhrim ya. Itu dosa. Apalagi di kosan. Tapi sholatnya tetap sah. Ya sholatnya sih sah, tapi ya itu berdosa. Ilmu baru nih gue nih baru tahu gue kalau berduaan doang. Kirain tuh tetap dapat pahala gitu, kita buka berdua gitu. Makanya sekarang gue mau berhenti nih sholat jamaah sama pacarnya Egi udah mau berhenti. Cari. Walaupun niatnya nggak ngapa-ngapain gitu. Walaupun niatnya nggak ngapa-ngapain, karena kita punya niat yang baik, tapi kan setan juga punya visi dan misi kepada kita. Dan setan tahu nih titik lemahnya nih orang nih di mana sih. Gitu. Iya sih kalau kita berduaan terus di tempatnya juga sepi ya, berarti pasti pengen bukanya lebih buka yang lain juga. Gitu. Buka apa lagi? Buka halaman baru buat ke depan kira kita mau ngapain mau gitu. Khawatir terjadi hal-hal yang diinginkan. Jadi enaknya menurut Habib tuh aktivitas selama pandemi yang bisa bantu menemukan pribadi kita yang baru dan suci itu gimana tuh? Aktivitas apa tuh, Bib? Iya sebenarnya kalau di pandemi gini apalagi masih kondisinya misalnya di beberapa titik di mana tempat kita beraktivitas itu masih genting gitu, misalnya ada yang positif atau kitanya yang positif, maka itu kesempatan bahwa lo mager di rumah doang dapat pahala gede gitu. Di rumah aja artinya dengan tidak keluar kita melindungi orang lain dari kita. Dan itu berarti sudah adalah pahala yang sangat besar. Tapi ada teman gue tuh, dia mager tiap hari di rumah, Bib. Terus? Akhirnya rumahnya pagernya banyak. Karena mager terus, bangun pager. Dia mager gitu. Kalau nggak pinter dikit ya. Karena khairun nas anfa'uhum linnas kata Nabi. Yang baik dari manusia adalah dengan berbagi kebaikan, bermanfaat kepada orang lain. Dan seminim-minimalnya manfaat adalah tidak mengganggu dan menebarkan keburukan kepada orang lain. Jadi udah gak bisa ngasih manfaat, diem aja di rumah. Nah, itu tidak mengganggu ya. Berarti. Nah benar. Dan diem itu sebaiknya ya digunakan untuk hal-hal yang positif. Minimal kalau lu gak bisa duduk, ya minimal rebahan tuh sambil mikirin dosa kita. Oh, jadi kayak, aduh, jangan rebahan jadi gue pernah netizen maling lagi gitu ya, kayak gitu. Aduh, gue pernah maling lagi. Iya. Nah itu introspeksi. Hasibu qabla an tuhasibu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian nanti dihisap di akhirat. Jadi itu untuk introspeksi diri. Atau ya kalau bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang positif lah. Entah itu ibadah atau
hal-hal positif lah pokoknya. Nge-share info-info yang positif. Hadis-hadis di Instastory gitu-gitu kan ada tuh yang kayak ini Potongan-potongan itu kan di potongan-potongan. aplikasi-aplikasi itu. Nah, kalau itu jangan dipaksakan itu tuh. jangan dipaksakan kalau Karena nggak ngerti. iya, nah ini. Ada banyak tuh. Kadang banyak tuh di medsos. Set terus dikasih stiker true katanya. So tahu. Iya, Atau itu berita dari Arab ya? Nah, sebenarnya. Atau cuma mengingatkan. Sekedar mengingatkan. Padahal kita nggak punya ilmunya. Jadi itu dakwah itu nggak mesti berbagi ayat Quran, berbagi hadis, tapi berbagi semua kebaikan, termasuk komika berbagi kelucuan, itu adalah ibadah.